Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Penontonnya merupakan campuran antara yang mengenal dan tidak mengenal Li Qiye. Dia orangnya, saya adalah salah satu murid dari Duality Academy. Siapapun yang tahu, mungkin dia benar-benar ditakdirkan oleh keberuntungan. Ingat, dialah satu-satunya yang mengangkat palu itu di Myriad Cauldron ketika yang lain gagal. Guru Anda juga percaya padanya. Murid lain ragu sejenak sebelum berkomentar. Hanya karena dia beruntung di Myriad Cauldron, bukan berarti hal yang sama akan kembali ke sini. Seorang teman lainnya tidak setuju, bukan berarti dia akan mendapatkan semua keberuntungan atau itu akan menjadi tidak masuk akal. Jangan terlalu yakin. Murid kedua menggelengkan kepalanya, hal-hal aneh terjadi setiap hari, mungkin tahun ini adalah tahun yang istimewa. Dia sangat jahat di pegunungan, jadi dia mungkin istimewa. Aku memang yang terpilih. Li Qiye tersenyum pada biksu itu. Semua orang mengira Li Qiye akan bersikap rendah hati setidaknya selama beberapa kalimat, tidak secara langsung mengakui kelebihannya. Anak nakal ini tidak punya sedikit pun kerendahan hati, terlalu percaya diri. Kata salah satu pendengar, terlalu memaksakan diri bisa menjadi bumerang. Dia akan segera mempermalukan dirinya sendiri. Yang lain menatap Li Qiye dengan jijik. Tidaklah kita akan mempunyai tontonan yang seru untuk ditonton, kita bukan orang-orang yang terlihat seperti orang bodoh. Yang lain bersorak gembira, pencari katak ingin memakan daging angsa. Sebuah suara penuh cemoohan terdengar, lihatlah ke cermin dulu sebelum menyombongkan diri di tempat ini. Pembicaranya ternyata adalah putri kedua Fajra. Kerumunan orang terkejut karena bagaimana permata emas Fajra bisa mengenali seorang penebang kayu dari pegunungan binatang buas. Ditambah lagi, para putri selalu memiliki ketenangan dan kesopanan. Saat ini jelas merupakan serangan terhadap Li Qiye. Ekspresinya menunjukkan penghinaan terhadap kenyataan, seolah-olah menyuruhnya berhenti melamun. Semua orang menjadi penasaran dengan perseteruan antara keduanya. Memang, jarang sekali melihat katak jelek sepertimu. Li Qiye berkata dengan santai. Kau, wajah sang putri memerah, dada naik turun karena marah. Dia sangat marah setelah mendengar pernyataan sang putra mahkota mengenai usulan Li Qiye. Di matanya, dia bukan siapa-siapa yang ingin memanjat dahan pohonnya, maka dia berkomentar seperti katak dan angsa. Faktanya, dia juga geram terhadap sang putra mahkota, tetapi menahan diri agar tidak meledak amarahnya. Dia bahkan tidak mengatakan bagian tentang pembantu pembasuh kaki. Kalau tidak, putrinya mungkin akan menjadi gila dan mulai menyerang Li Qiye. Li, kamu pantas ditampar karena sikap tidak hormat ini. Zhang Yunzi berdiri membela putrinya dan berteriak. Pop, akan tetapi, dia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya sebelum ditampar dan melihat bintang-bintang. Li Qiye lah yang melakukannya. Yunzi sendiri tidak menyangka orang itu akan mengambil inisiatif. Kerumunan orang tidak dapat mempercayainya. Li Qiye telah menyinggung putri keduanya dan menamparkan Zhang Yunzi. Ini sama saja dengan menyinggung seluruh Fajra. Putra mahkota tersenyum kecut, tetapi tidak ikut campur. Dia bukan orang bodoh. Putri kedua lebih dekat dengan pangeran ketiga. Selain itu, Zhang juga condong ke arah pangeran ketiga. Saat ini, Li Qiye memiliki pedang leluhur yang dapat digunakan untuk melawan anggota klan kerajaan. Lebih baik bagi putra mahkota untuk menyaksikan perkembangan ini dalam diam. Dasar pemberontak, ini adalah kejahatan yang pantas untuk dibasmi. Tatapan mata sang putri berubah menjadi pembunuh. Ini bukan ancaman kosong. Fajra cukup kuat untuk melaksanakan hukuman ini terhadap hampir semua orang. Ingin menghancurkan klanku. Kami lihat apakah Anda bisa hidup cukup lama untuk melakukannya. Li Qiye menyipitkan matanya. Loh, beraninya kamu. Yunzi sangat marah. Li Qiye selalu menentangnya. Tapi sekarang, dia menyinggung sang putri dan menamparnya di depan umum. Seorang jenius terkenal seperti dia tidak bisa menelan kemarahan ini. Aku akan membunuhmu sekarang. Yunzi memanggil tombak peraknya dan mengarahkannya langsung ke Li Qiye. Selamat tinggal, terima kasih atas kematianmu. Sekarang kita punya hiburan. Seorang penonton menjadi bersemangat saat bergerak ke samping. Tentu saja, beberapa orang berpikir bahwa Li Qiye bersikap terlalu sombong.
Apakah bocah itu tidak ingin tinggal di tanah suci? Menyinggung Zhang adalah satu hal, tetapi juga menyinggung pengadilan. Dia tidak punya tempat untuk dituju. Li Qiye tertawa mendengar tantangan itu, dia tidak peduli sama sekali. Amitabha, biksu yang tak terikat menghentikan Yunzi dari menyerang. Dia tersenyum dan berkata, untuk dermawan, ini adalah tempat yang ditujukan untuk bisnis, bukan untuk bertarung. Jika kalian ingin mencoba keberuntungan, kalian dipersilakan. Tetapi ingin bertarung, berharap Wot akan menendang kalian keluar. Meskipun dia berbicara dengan senyum ramah, tidak ada yang meragukan kemampuan kebangsaannya. Hanya biksu itu sendiri yang dapat menghalangi semua pembuat onar. Yunzi tersipu, terjebak dalam situasi sulit. Dia sudah mengancam tetapi tidak bisa melakukannya. Jangan terburu-buru, semua tanah adalah milik raja, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kita akan membunuhnya nanti, sang putri berkata kepadanya sebelum membungkuk ke arah Li Qiye. Jelas sekali bahwa dia tidak akan memaafkannya atas pelanggarannya hari ini. Beberapa orang menatap Li Qiye dengan rasa kasihan. Mereka berpikir bahwa dia sangat tidak bijaksana karena menyinggung Fajra. Dia mungkin bisa bertahan hidup hari ini tetapi tidak besok. Yunzi menyingkirkan tombaknya setelah mendengar kata-kata sang putri. Dia terkejut pada Li Qiye, aku akan membunuhmu nanti. Li Qiye mengabaikan keduanya. Untuk dermawan, jangan marah sekarang. Biksu yang tak terbayangkan itu tersenyum, ayo, belanjakan beberapa koin untuk memperoleh kesempatan memperoleh kekayaan yang tak terduga. Bukankah kau bilang kaulah yang terpilih? Sang putri berkata dengan nada menghina, karena kamu begitu percaya diri, pergilah dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan sesuatu dari mata air emas. Seharusnya cakrawala kita sekarang, siapakah orang yang ditakdirkan? Mudah sekali, Li Qiye berkata dengan malas. Sikapnya justru menambah kebenciannya terhadapnya. Dia menjawab, konyol sekali, banyak tokoh penting dan jenius yang gagal. Apa yang kamu pikirkan tentang apa yang bisa kamu lakukan? Tidak yakin. Kalau begitu, apakah Anda ingin bertaruh? Li Qiye menyiksanya. Rasanya kau tidak punya itu, katanya dengan tegas. Tentu saja, saya ingin bertaruh. Li Qiye tersenyum. Lalu bagaimana dengan ini? Jika kau tak bisa mendapatkan apapun dari mata air emas itu, aku akan memekakkan kepalamu. Ya atau tidak, kata sang putri. Ya, tentu saja, hanya pengecut yang akan menolak. Seorang anggota kerumunan berteriak sebelum Li Qiye sempat menjawab. Benar, pria tidak akan menyerah. Beberapa orang senang menertawakan penderitaan orang lain. Bagaimana jika aku berhasil? Apa bagianmu dari perjanjian ini? Li Qiye tertawa sambil menatap putrinya. Tunggu sampai kau bisa mendapatkan sesuatu dari mata air emas dulu. Berhentilah bermimpi, kau tak punya kesempatan. Sang putri yang misterius, Buddha yang penyayang. Biksu itu tampak geli dengan perkembangan ini saat berkata, selalu ada pemenang dan pesulap dalam taruhan. Saya akan berperan sebagai juri di sini. Putri, apa yang akan kamu lakukan jika kamu kalah? Biksu memangku jabatan sebagai pemuka agama tanpa diminta. Tentu saja, tidak seorang pun berani mengatakan apapun karena dialah yang paling memenuhi syarat di sini. Sang putri tersipu setelah mendengar ini, tetapi dia tidak memiliki keterampilan atas kultivator hebat ini. Pengaruh istana tidak ada apa-apanya terhadapnya. Jika kau bisa mendapatkan harta karun dari mata air emas dan membuka pintu kayu itu, aku akan menikahimu. Kau akan menjadi pangeran mertua. Putri merah itu melotot ke arah Li Qiye. Apa? Banyak yang merasa heran, terutama para petualang muda. Bahkan Zhang Yunzi menjadi cemas. Dia berkata, Putri, tentu saja tidak. Kamu sangat berharga. Aku tahu apa yang kulakukan. Dia menjawab sambil membungkuk ke arah Li Qiye, jadi begitu atau tidak? Jika kau tidak berani bertaruh, maka pergilah dari tanah suci Buddha. Siapa yang tidak akan menerima tawaran bagus seperti itu? Mata seorang pemuda berbinar. Benar. Dua hal baik dalam satu, kesuksesan yang sesungguhnya akan membuat hubungan menjadi tinggi. Pemuda lain meneteskan air liur. Memperoleh harta karun dari mata air dan membuka pintu akan membuat Li Qiye menjadi sangat kaya. Apakah Anda mengenal seorang putri juga? Ia akan mencapai puncak kehidupan dari satu kejadian. Tidak, jika kalah berarti kepalanya akan membentur tanah. Seorang pemuda yang berpikir jernih berkata dengan dingin. Aku khawatir kamu terlalu naif, kodok.
Kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi pembantu pembasuh kaki karena kecerdasanmu. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apa? Kerumunan itu kembali tercengang. Mereka menduga bahwa Li Qiye ingin menjadi menantu pangeran untuk mendapatkan kekuatan di Vajra. Sekarang, dia mengatakan bahwa dia hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi pembantu pembasuh kaki. Siapa yang mengira bocah sombong seperti ini? Dia mencari kematian. Para penggemarnya mengeluh dengan geram. Hanya putra mahkota dan Yang Ling yang tidak terkejut dengan komentar ini. Putra mahkota tersenyum beku. Kau, sang putri menjadi marah, ingin mencabik-cabik Li Qiye. Li, teruslah seperti ini dan aku akan memotong lidahmu. Zhang Yunzi membungkuk ke arahnya dengan tatapan membunuh. Li Qiye tampak santai sambil mengabaikan ancamannya. Amitabha, untuk dermawan, apakah taruhan ini penting? Jika tidak, saya harus kembali ke bisnis saya sendiri. Biksu itu menggabungkan kedua telapak tangannya dan bertanya. Sang putri menggertakkan giginya dan membuat keputusan, semut celaka, biarlah. Jika kau menang, kau boleh mengambil nyawaku. Jelaslah bahwa sang putri menginginkan hal ini terus berlanjut sampai mati. Salah satu dari mereka harus mati. Tidak, jangan lakukan ini. Zhang Yunzi mencoba menghentikannya. Apakah gerombolan semut ini bisa mengalahkanku? Sang putri yang gagah pun melotot ke arahnya. Tentu saja tidak, Yunzi menjawab, hanya seseorang dengan status bangsawan sepertimu yang seharusnya merendahkan diri untuk bersaing dengan orang yang tidak berarti ini. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan berkata, Li, kamu bertaruh denganku. Hidupmu yang menyedihkan tidak sebanding dengan waktu sang putri. Tindakannya menenangkan sang putri dan mendapat kesan yang baik. Siapa kamu? Li Qiye perlahan menutup telinganya sebelum bertanya. Yunzi gemetar karena marah setelah menerima penghinaan seperti itu. Ternyata, kalian berdua bisa mencoba bersama. Aku sebetulnya tidak peduli dengan kehidupan kalian karena aku tidak bernilai banyak koin. Itulah yang membuat kami tertarik. Kalau aku kalah, penggal kepalaku. Jika kalian berdua kalah, larilah telanjang. Bagaimana? Li Qiye tersenyum dan memberi tahu mereka. Apa? Putri kedua menoleh ke arahnya. Tidak seorang pun menyangka Li Qiye akan mengusulkan sesuatu seperti ini. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tanya seseorang. Apa yang berlebihan? Li Qiye membayangkan hidupnya sendiri, mereka hanya perlu menelanjangi diri mereka sendiri, itu bukan kerugian besar. Temannya tidak setuju. Tentu saja, setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Sebagian orang menganggap menelanjangi diri di depan umum sebagai hal yang memalukan dan tidak senonoh, sesuatu yang lebih buruk dari kematian. Sang putri tentu saja merasakan hal ini sehingga ia berdiri di sana, membeku. Ah, tidak bisa. Kalau begitu larilah kembali dari tempat asalmu. Li Qiye melambaikan tangannya, nanti jadilah lebih pintar dan selipkan ekormu di antara kedua kakimu. Semua mata berkata pada sang putri. Semua orang dapat melihat bahwa Zhang Yunzi bukanlah faktor di sini, hanya putrinya. Lakukan. Terima kasih taruhannya. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyarankan, meskipun dengan nada berbisik. Ini adalah kesempatan langka bagi banyak petualang di sini. Mereka pasti akan berteriak jika mereka tidak takut pada Vajra. Baiklah, saya terima. Kepala anjingmu adalah milikku. Sang putri memutuskan. Saya juga akan bergabung dengan sang putri dalam taruhan ini. Yunzi juga menyatakan pendiriannya. Sebenarnya, dia sangat yakin akan kemenangannya. Ini hanyalah cara untuk lebih memenangkan hati sang putri. Hubungan mereka akan melangkah maju. Itu langkah yang cerdas. Seorang petani tua mengangguk dan berkata, itu taruhan yang pasti menang. Benar, Li Qiye bodoh karena menerima ini. Kata yang lain, tidak akan ada keajaiban di sini. Yang lain ingin melihat sang putri telanjang, tetapi akal sehat mengatakan hal itu tidak mungkin. Semua orang sejauh ini telah gagal, baik itu para leluhur maupun para jenius, tidak seorang pun memperoleh apapun dari mata air, terutama membuka pintu kayu. Li Qiye tidak mungkin menjadi terisolasi. Kita lihat saja nanti, keberuntungan Li Qiye sungguh luar biasa. Dialah satu-satunya yang mengangkat palu dari landasan. Seorang murid dari Duality berkata, keajaiban tidak terjadi dua kali. Rekannya tidak setuju, jika keajaiban terjadi terus-menerus, itu tidak akan disebut keajaiban. Tuan muda, haruskah Anda melakukan ini? Rasaku bukanlah pilihan yang tepat.
Putra mahkota menjadi khawatir karena jika dianalisis dari segala sudut, Li Qiye akan menjadi pesuruh. Dengan kata lain, dia tidak ingin melihat Li Qiye mati di sini. Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Tuan muda mendapatkan ini. Yang Ling mengangkat tinjunya dan bersorak untuk Li Qiye. Yang lain mengira dia idiot karena memilih Li Qiye. Sayangnya, dia tidak perlu menjelaskan kepercayaannya padanya kepada siapapun, tidak ada yang mustahil baginya. Kalau begitu, mari kita mulai. Kalian berdua pergi dulu agar lebih adil. Saya tidak akan terlihat seperti pengganggu dalam kasus ini. Li Qiye tersenyum dan memberi tahu keduanya. Pasangan yang tidak senang itu mengerutkan kening tetapi tetap setuju. Mereka maju mendekati Unteteret Mong. Yang terakhir menempelkan kedua telapak tangannya dan penulisnya, Buddha yang penyayang, silakan saja dicoba. 1 dari 80, 2 dari 160, apakah Anda ingin datang satu persatu atau? Biksu itu tidak dapat menyelesaikan ucapannya ketika Zhang Yunzi melemparkan kantung plastik spasial kepadanya, sisanya adalah ujungnya. Amitabha, terima kasih, sang dermawan yang murah hati. Saya harap Anda akan menang. Para biksu dengan gembira menangkap kantung kemi itu, dan melakukan yang terbaik bagi mereka berdua. Biksu yang menarik itu benar-benar berada pada level yang sama dengan keempat guru besar itu. Bagaimanapun, salah satu dari mereka adalah adik laki-lakinya. Selain itu, ia juga dianggap lebih unggul dalam hal prestasi dan bakat Buddha. Biasanya, orang-orang biasa akan sangat menghormati guru-guru di level ini. Kenyataannya, Zhang Yunzi tidak akan berani melakukan ini kepada seniornya. Ditambah lagi, orang-orang penting juga tidak akan mempermasalahkan jumlah yang sedikit. Itu sama saja dengan menaburkan garam di lautan. Itulah mengapa interaksi ini unik dan hanya dapat dilihat dengan Unteteret Mong. Orang-orang dengan mudah melupakan status dan kekuasaannya. Mereka tidak peduli bahwa dia adalah seorang pengusaha tingkat atas dan orang yang bertanggung jawab atas Wisworld. Mereka menganggapnya sebagai seorang pengusaha dan biksu yang buruk. Inilah yang membedakannya dari para master lainnya. Zhang Yunzi dan putri kedua memasuki alun-alun. Mereka tahu bahwa banyak yang telah gagal sebelum mereka, tetapi masih memegang harapan secercah. Mereka berpikir bahwa masih ada peluang untuk berhasil. Para penonton tahu bahwa ini sebenarnya tidak penting. Hanya usaha Li Qiye yang memiliki arti penting bagi taruhan tersebut. Meski demikian, mereka tetap menonton dengan perhatian penuh. Mereka berdua meraih mata air itu dan menemukan bahwa orang-orang itu benar. Mata air itu tidak memiliki dasar. Mereka saling bertukar pandangan dan memutuskan untuk menggunakan teknik mereka. Tangan mereka terentang cukup panjang untuk meraih bintang-bintang, tetapi masih belum cukup panjang untuk mencapai dasar. Jadi, mereka tidak meraih apapun. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah, jengkel. Lihat, tidak ada yang menghalangi. Seorang penonton melihat tangan mereka kosong dan berkata, kegagalan mereka sudah diduga karena mereka bukanlah yang paling berbakat atau paling kuat di antara penonton. Mereka berdua pergi ke rumah kayu itu dan menatap pintunya. Pintu itu tampak cukup lemah untuk dilawan dengan satu tendangan. Seorang guru sebelumnya telah menyatakan bahwa pintu ini dilintasi oleh keberadaan yang agung. Itulah mengapa ketahanannya tidak mengejutkan. Keduanya menyadari hal ini tetapi tetap ingin mencobanya. Zhang Yunzi memanggil dan mencengkeram tombak peraknya erat-erat. Tombak ini memiliki gaya naga dengan rune dao yang berputar. Bila saja keluar dari mulut naga dengan ujung yang sangat tajam. Ini jelas merupakan senjata yang sangat kuat, juga cukup terkenal sebagai milik Zhang. Dentang, armornya mengeluarkan cahaya perak. Naga di tombak itu tampak hidup kembali. Ujung bilahnya berkilau mengerikan. Aktifkan. Sang putri membentuk mudra. Pekik. Dengan suara burung phoenix, ia pun tertelan oleh api dao sungguhan yang bergambar totem burung phoenix. Hancurkan. Yunzi bangkit dan langsung mengambil tindakan, menusukkan tombaknya ke depan. Dalam sepersekian detik itu, sang putri memberinya kekuatan dengan dao virenya yang sebenarnya. Ia menyerupai naga berapi yang marah, penuh dengan energi yang mendominasi. Serangan itu menjadi kombinasi antara naga perak dan burung phoenix yang berapi-api. Kerja sama tim mereka sangat bagus. Serangan biasa saja sudah cukup efektif. Seorang petualang memuji keduanya. Anak-anak muda menjadi iri. Ini berarti bahwa mereka berdua memiliki ikatan emosional yang dalam. Ledakan. Tekan itu mengenai pintu yang rapuh itu.
Setelah cahaya perak dan api menghilang, pintunya masih berdiri tegak, dia sama sekali tidak tersentuh. Tidak cukup, tidak seorang pun terkejut dengan hasil ini. Keduanya tidak punya pilihan selain meninggalkan alun-alun. Giliranmu, kata Yunzi dingin pada Li Qiye. Hargai momen terakhirmu selagi kepalamu masih menempel. Sang putri melotot padanya seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Karena mereka telah mengalami prosesnya sendiri, mereka menjadi yakin bahwa Li Qiye tidak memiliki kesempatan. Dengan demikian, kemenangan adalah milik mereka. Memotong kepalanya adalah satu-satunya hal yang dapat meredakan amarahnya. Tentu saja, Li Qiye mencengkeram tangannya dan tersenyum. Tuan muda, Anda terlalu ceroboh. Putra mahkota menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin Li Qiye mati, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan taruhannya. Amitabha, dermawan, 180. Biksu itu mengangkat tangan, meminta pembayaran. Saya tidak perlu membayar. Li Qiye tersenyum. Tidak, beritahu aku alasannya. Biksu tidak menduga hal ini. Karena aku tampan, jawab Li Qiye. Jawaban ini tentu saja membuat banyak orang tertawa terbahak-bahak. Tampan, dia, sungguh lucu, dia tidak punya sedikit pun kesadaran dirinya. Seorang petualang muda tertawa. Seorang petani wanita cantik berpura-pura muntah, kesadaran diri adalah suatu kebersamaan, narsisme ada batasnya. Jika dia tampan, maka semua orang abadi. Reaksi keras mereka memang pantas. Penampilan Li Qiye yang biasa saja tidak ada hubungannya dengan kata tampan. Gila, lihatlah dirimu di banyaknya air kencing. Sang putri tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar karena kebenciannya terhadapnya. Namun, Unteteret Mong menatap Li Qiye sekali lagi, kali ini dengan ketulusan yang meningkat. Dia kemudian menyatukan kedua telapak tangannya dan mendesah, dermawan, Anda memiliki tubuh abadi yang memancarkan cahaya yang menakjubkan dan terbebas dari satu ketidaksempurnaan sekaligus dipenuhi dengan afinitas Grand Dao. Saya merasa malu dengan kekurangan saya saat berdiri di hadapan Anda. Kata, tampan, tidak dapat menggambarkan penampilan Anda yang sempurna. Silakan masuk. Bagian pertama disampaikan dengan elegan dan sesuai dengan gaya seorang pendeta bijak. Akan tetapi, keseluruhannya hanyalah tipuan belaka. Semua orang tercengang. Mengapa biksu ini sampai memuji penampilan Li Qiye? Saya tidak heran dengan sikap tidak tahu malu biksu tanpa batas, dia akan memuji siapapun jika diberi beberapa koin. Seorang kultivator tua berkata, tetapi tidak ada keuntungan baginya, malah dia merugi. Apa yang salah dengan biksu hari ini? Unteteret Mong jelas merupakan seorang pengusaha yang sangat menginginkan uang. Ketika dibayar, ia bisa menyanjung seseorang dengan pujian. Jika tidak, ia akan tetap tersenyum lebar. Namun, membuatnya kehilangan uang. Itu lebih tidak membebani baginya daripada menguliti dagingnya. Itulah sebabnya banyak orang tercengang karena biksu ini kehilangan uang selain memuji Li Qiye atas penampilannya yang berulang kali. Mereka yang pernah berurusan dengan pendeta itu tidak dapat mempercayainya, mengira mereka salah dengar. Apakah dia minum obat yang salah hari ini? Seorang kultivator bergumam, dia akan berdebat tentang satu koin dengan biksu yang bijaksana. Langit akan segera terbalik hari ini. Bukan hanya biksu yang bijaksana, bahkan gurunya pun tidak bisa mendapatkan apapun darinya saat mengunjungi Wisword. Pakar lain tersenyum kecut. Biksu, itu pasti sudah menjadi milikmu. Bagaimana Li Qiye bisa setampan ini? Itu artinya aku bisa dibilang abadi. Kata yang lain, kalau begitu, akulah yang paling tampan sepanjang sejarah. Tambahkan yang lain, adalah hal yang wajar bagi seseorang seperti Stallion Silver Spear untuk disanjung dengan cara seperti ini. Sayangnya, penampilan normal Li Qiye berada di ujung spektrum yang berlawanan sehingga barisan biksu itu menjadi menggelikan. Pasti ada kasus yang mirip dengan seseorang, kan? Seorang pakar berspekulasi. Jika tidak, mereka tidak mengerti mengapa biksu itu bertindak begitu aneh. Saat spekulasi beredar, Li Qiye sudah berdiri di atas mata emasnya. Ia menjadi sentimental ketika berbagai emosi muncul. Ini adalah hal lain yang bertahan sepanjang masa. Semua mata berbicara padanya. Mayoritas tidak menyangka dia akan melakukan kecurangan atau apapun. Anak nakal itu sudah mati. Seorang pemuda yang kejam, inilah akibatnya menentang sang putri. Dia terlalu memikirkan dirinya sendiri.
Seorang pakar yang lebih tua berkata, tidak ada orang lain yang mendapatkan apapun, jadi mengapa dia menjadi terisolasi? Dia memilih taruhan tanpa peluang menang, sangat serius dan bunuh diri. Mereka berpikir bahwa dia tidak mempunyai kelebihan dalam hal apapun untuk berbicara dibandingkan dengan mereka yang telah mencoba sebelumnya. Saya harap dia bisa melakukannya, ini satu-satunya kesempatan bagi kita untuk melihat sang putri telanjang. Gumam pemuda lainnya, ini adalah pemikiran yang menyedihkan dan menyedihkan, meskipun itu benar. Para pemuda di sini tergila-gila pada sang putri, tetapi mereka hanya tahu anak ajaib seperti Stallion Silver Spear yang punya kesempatan. Dengan demikian, kemenangan Li Qiye menjadi kesempatan sekali seumur hidup. Kau benar, teman-temannya mulai berfantasi dan mendukung Li Qiye. Apa yang kau tunggu? Zhang Yunzi merasa malu karena Li Qiye hanya berdiri di sana. Kau tak bisa menunda ini selamanya, hari ini adalah hari terakhirmu. Dia sudah bisa melihat kepala Li Qiye menyentuh tanah, sehingga dia tersenyum lebar. Hal ini memberikan kesenangan yang tak terduga. Cepatlah, tergesa-gesa tidak ada gunanya. Aku tidak akan membiarkanmu hidup, ucap sang putri dengan dingin, menunjukkan niat membunuhnya. Apa terburu-buru? Pikirkan saja, kamu akan segera malu karya semua orang akan melihatmu telanjang. Aku rasa kamu tidak akan sanggup melakukannya. Li Qiye mencengkeram tubuhnya dan berkata dengan malas. Hanya kata-katamu saja yang pantas dihukum mati. Para pangeran menjadi merah dan berteriak. Tunggu saja, aku akan membiarkanmu menderita kematian yang mengerikan. Aku akan mendengarkanmu perlahan selama 3 hari 3 malam, tangisanmu yang menyakitkan akan menjadi musik di telingaku. Kau akan menginginkan kematian saat itu. Zhang Yunzi menggertakkan giginya, ingin memulai penyiksaan itu. Baiklah, baiklah. Simpan komentar-komentar pedasmu, aku akan mulai. Li Qiye tersenyum dan mencengkeram tangannya ke dalam air sementara orang-orang menahan napas. Sebagian menjadi gugup, yang lain berinteraksi dengan antisipasi. Lebih banyak lagi yang siap menertawakan kegagalannya dan kesedihan yang tak kunjung reda. Yang Ling, di sisi lain, menggenggam tangannya erat-erat. Tentu saja, dia benar-benar percaya pada Li Qiye. Sayangnya, begitu saatnya tiba, dia masih menjadi sangat tegang. Guyuran, Li Qiye akhirnya menarik tangannya ke hadapanku sambil penasaran. Dentang, dia mengulurkan telapak tangannya dan memperlihatkan cahaya dengan bunyi dering yang menyenangkan. Mereka melihat bahwa dia sedang memegang sepotong batu giok tua dengan banyak retakan, yang tampaknya telah jatuh ke tanah sebelumnya. Meski demikian, batu giok itu masih memancarkan kilau yang agung dan lembut. Waktu berhenti, tak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun di alun-alun. Mulut-mulut menganga lebar karena tak percaya. Kebanyakan dari mereka telah mencoba dan mereka tidak mendapatkan setitik pasir pun dari dasar mata air. Itulah mengapa batu giok Li Qiye mengejutkan mereka semua, sungguh suatu prestasi ajaib. Ya, aku tahu tuan muda bisa melakukannya. Yang Ling memecah keheningan dengan kegembiraannya. Dia kemudian menghela napas lega, merasa cukup bangga karena Li Qiye. Wow, keringat dingin membasahi sekujur tubuh sang putra mahkota, putra. Keajaiban, memang benar, pasti ada alasan mengapa leluhur memberinya pedang itu. Dia menganggap Li Qiye lebih unggul atau istimewa dalam beberapa hal. Itu satu-satunya pembenaran karena leluhurnya sendiri tidak akan memberikan pedang itu kepada orang sembarangan. Saat ini, sangat sedikit orang yang mengenali pedang tersebut karena jarang diberikan. Hal ini terutama berlaku bagi pangeran dan putri muda. Bagaimana jika saudara ketiganya tidak mengetahuinya? Amitabha, biksu yang tidak terikat itu benar-benar berhenti tertawa dan memasang ekspresi serius. Pria itu selalu tersenyum terlepas dari situasinya. Ini berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang penonton menjadi tenang dan berteriak. Bahkan ada yang mengucek mata dengan kasar, karena mengira yang mereka lihat hanyalah sesuatu. Saya tidak bisa berkata apa-apa, kami sedang menyaksikan keajaiban sekarang. Seseorang mendesah. Tidak mungkin. Zhang Yunzi berteriak setelah melihat kepingan giok di tangan Li Qiye. Dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit dari situasi ini. Putranya keajaiban melakukannya lagi. Pertama adalah palu dari Myriad Cauldron, sekarang adalah batu giok dari mata air emas. Dia melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain, dia jelas merupakan kesayangan surga. Kata seorang siswa dari Duality.
Benar, tidak ada orang lain yang seberuntung itu. Siswa lainnya setuju. Rupanya surga telah memperhatikan Li Qiye, selalu memberikan keberuntungan kepadanya. Keajaiban bukanlah apa-apa, hanya makanan biasa baginya. Pasti ada masalah di sini, dia pasti sembuh. Putri kedua berteriak keras, sekarang banyak orang yang lebih kuat dan lebih berbakat darinya telah mencoba tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana mungkin orang biasa seperti dia mendapatkan sesuatu dari mata air emas? Dia kehilangan ketenangan dan sikapnya karena ketakutan. Kerumunan orang memperhatikan. Tentu saja, mereka tercengang oleh prestasi Li Qiye tadi. Namun, mayoritas tidak menjadi gila seperti dia dalam mencoba menentang fakta ini. Mustahil baginya untuk menipu semua orang. Mereka tidak menyadari bahwa dia melakukan sesuatu yang istimewa. Ini hanya dapat dikaitkan dengan takdir dan keberuntungan. Amitabha, tidak ada masalah di sini. Biksu tanpa ikatan diumumkan. Komentarnya dengan tegas mengakhiri tuduhan penipuan ini, tidak ada satu orang pun di sini yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal prestise dan berlatih. Sang putri gemetar karena marah setelah mendengar ini. Ia terjebak dalam situasi yang tidak menentu dan ketakutan mulai muncul. Buka pintu kayunya, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Seorang penonton berteriak pada Li Qiye. Ya, lakukanlah. Seorang ahli berharap dia bisa menjadi Li Qiye saat ini, mungkin ada harta karun besar di sana. Dia mengeluarkan air liur setelah mengatakan ini. Menurut legenda, membuka pintu berarti memperoleh kekayaan abadi. Satu-satunya hal yang memisahkan Li Qiye dan ini adalah satu pintu kayu. Semua penonton menjadi gembira kecuali beberapa orang. Meskipun harta karun itu bukan milik mereka, sungguh menakjubkan bisa melihatnya. Li Qiye adalah satu-satunya yang dapat memperluas wawasan mereka. Tentu saja, Li Qiye tersenyum dan meregangkan tubuhnya dengan malas sebelum berjalan menuju pintu kayu. Para penonton sepenuhnya fokus pada setiap aksinya. Meski rumahnya tidak jauh, jaraknya terasa seperti ribuan mil bagi orang banyak. Apakah dia bisa membukanya? Seorang penonton tak bisa menahan diri untuk bertanya. Harusnya begitu. Yang lain berkata dengan tidak yakin, lagi pula, dia sudah mendapatkan sepotong batu giok dari mata air, dia pasti orang yang ditakdirkan. Banyak yang yakin ia akan mampu melakukannya setelah percobaan yang berhasil dengan pegas. Tidak harus. Seorang kultivator tetap skeptis, ingat, pendiri Wiswot menemukan kunci untuk membuka pintu saat dia mendapatkan sepotong batu giok. Menurutku kemungkinannya relatif rendah. Dia sudah menunjukkan kekayaannya yang luar biasa sebagai kesayangan surga. Jika dia membuka pintu, aku akan berasumsi bahwa dia adalah putra surga yang sebenarnya. Orang lain tersenyum kecut. Yang lain juga memperhatikan putrinya dan Zhang Yunzi. Pintu kayu menjadi momen taruhan yang krusial. Tentu saja, kelompok ini ingin Li Qiye menang sehingga mereka dapat melihat sang putri telanjang. Cepat, buka pintu kayunya, kemenangan adalah milikmu. Beberapa anak muda bergumam dalam hati. Sementara itu, keduanya sangat gugup dan berdoa agar Li Qiye gagal. Jangan dibuka, jangan dibuka. Mereka menginginkan keajaiban yang sebaliknya terjadi, agar pintu itu menghentikan Li Qiye. Akhirnya dia sampai di depan pintu dan tersenyum. Dia sudah sangat mengenalnya, tidak sulit baginya untuk membukanya sama sekali. Buka, teriak penonton lainnya. Ya, lakukanlah. Banyak orang berteriak, terlalu bersemangat untuk melihat hasilnya. Zhang Yunzi dan sang putri merasakan telapak tangan mereka basah oleh keringat. Pintu kayu itu disegel oleh seorang yang agung, kau sendiri tidak bisa membukanya. Menyerahlah saja dan kita bisa menegosiasikan ulang persyaratannya. Sang putri yang tegang berbicara untuk mengumpulkan keberanian. Ditambah lagi, dia ingin dia menyerah atas kemauannya sendiri. Kalah berarti melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan bagi seorang wanita dengan status seperti dia. Saat orang begitu mendesaknya untuk terburu-buru, dia tiba-tiba ingin melakukan sesuatu yang lain dan melelahkan. Dia berbalik dan menatap mereka, tahukah kamu mengapa tidak ada yang bisa membuka pintu kayu ini? Kenapa? Kerumunan itu terdiam sampai seseorang bertanya. Karena kamu tidak tahu metode yang tepat. Kata Li Qiye. Apa maksudmu? Metode apa yang tepat? Tanya yang lain. Dulu, mereka akan mencibirnya karena mengatakan hal seperti ini, menuduhnya berpura-pura. Sekarang, mereka benar-benar mempercayainya. Perhatikan baik-baik dan ingat, saya akan segera memulai.
Li Qiye tertawa kecil sebelum memasang ekspresi serius. Dia kemudian berbalik menghadap pintu. Kerumunan yang gelisah memperhatikannya dengan napas air tahan, tidak ingin kehilangan satu detail pun. Setelah pengirim Li Qiye menarik perhatian mereka, dia tampak cukup geli. Dia akan melakukannya. Pintu kayu menghalangi jalan Li Qiye saat dia menjadi pusat perhatian. Dia membuka mulutnya dan mulai menggonggong, guk, guk, guk. Para penonton menjadi kaku karena terlalu fokus dan mendengar sesuatu yang menggelikan. Benar saja, Li Qiye menggonggong, dan beberapa kali lusin. Lelucon apa ini? Orang-orang mengira dia sedang menggoda mereka. Berderit. Namun, pintu kayu itu perlahan terbuka. Hal ini membuat semua orang menjadi patung dengan rahang yang hampir ternganga di tanah. Mereka menjadi tidak berdaya karena kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan perasaan mereka saat ini. Gonggongan itu benar-benar berhasil. Li Qiye tidak hanya mempermainkannya. Dahulu, orang-orang telah menggunakan berbagai metode. Salah satunya menggunakan hukum jasa terkuatnya, yang lain mengandalkan harta karun misterius. Sekarang, tampaknya mereka seharusnya menggonggong saja. Beberapa tokoh besar menyaksikan semua ini. Mereka memiliki banyak pengalaman dan melihat banyak hal yang menakjubkan dan aneh. Ini masih belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam rumah kayu itu gelap, tetapi ada gumpalan cahaya yang menari-nari, yang tampaknya menggoda para penonton. Karena kurangnya pencahayaan, mereka tidak tahu harta apa yang memancarkan cahaya itu. Banyak yang akhirnya sadar kembali dan bertukar pandangan. Peristiwa hari ini sungguh tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya. Apakah ada yang pernah mencoba menggonggong sebelumnya? Seorang pria bertanya kepada temannya yang sedang bersamanya. Kelompok itu tersenyum kecut. Rupanya orang-orang melakukan segalanya kecuali menggonggong seperti anjing. Jika ada yang menyarankan menggonggong untuk membuka pintu rapat tertutup, mereka akan tertawa dan dicap sebagai orang gila. Saat ini, semuanya tampak cukup masuk akal setelah keberhasilan Li Qiye. Saya pasti akan menggonggong kalau tahu ini. Seseorang berkata dengan menyesal, ini sangat mudah, saya sangat bodoh. Seluruh kerumunan pun merasakan hal yang sama. Mereka tidak bermaksud menghabiskan ratusan kali untuk membuka pintu kayu itu. Tuan muda, Anda yang terbaik. Saya tahu Anda bisa melakukannya. Yang Ling melompat kegirangan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Putra mahkota menggelengkan kepalanya. Tampaknya dia khawatir tanpa alasan karena Li Qiye sudah mengendalikan segalanya. Dia merasa bahwa dirinya kurang pengetahuan dan visi, tidak mampu melihat kedalaman kemampuan Li Qiye. Karena itulah, dia kalah dari Yang Ling dalam hal ini. Sementara itu, putri kedua dan Zhang Yunzi menjadi pucat, tidak dalam mimpi mereka akan mengharapkan hal seperti ini. Taruhan itu seharusnya menang telak. Kepala Li Qiye seharusnya menyentuh tanah. Lagi pula, apa yang membuat penebangan kayu ini berbeda dari yang lain? Ini hanya dapat dijelaskan sebagai keajaiban, bahwa takdir dewa telah menganugerahkan keberuntungan yang luar biasa kepada Li Qiye. Hal yang mustahil menjadi mungkin, kemenangan mereka pasti telah berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Putri kedua tidak memiliki petunjuk sedikit pun, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Masuk, masuk, periksa harta karun di sana. Seorang penonton mengetahui Li Qiye sambil melihat lampu yang berkedip-kedip. Dia pasti sudah bergegas masuk jika saja tidak ada pekerja dari Wiswot yang dikelilingi alun-alun itu. Ya, pasti ada harta karun khusus di sana. Yang lain meneteskan air liur dari mulutnya. Yang Ling sendiri tidak sabar dan merasa senang untuk Li Qiye karena dia akan menjadi kaya. Sayangnya, Li Qiye mengangkat bahu dan tersenyum, tidak tertarik, aku tidak ingin menjadi kaya. Dia berbalik dan lalu pergi ke pintu belakangnya berderit dan tertutup rapat sekali lagi. Apa? Hal ini mengejutkan banyak orang bahkan lebih dari gonggongan sebelumnya. Apakah dia gila? Mereka menatap Li Qiye seolah-olah dia orang bodoh atau orang gila. Harta karun yang besar menantinya di rumah kayu itu. Ia berkesempatan memperoleh kekayaan yang tak terduga, tetapi ia bahkan tidak mau repot-repot masuk untuk melihatnya. Yang lain telah melakukan segalanya untuk membuka pintunya. Mereka ingin menjadi legenda tetapi usaha mereka sia-sia. Li Qiye, kesayangan surga dan satu-satunya pemenang, justru menolak hadiahnya. Sial, berikan saja padaku kalau kau tidak menginginkannya. Si jagoan mulai mengumpat, kau menyia-nyiakan anugerah dari surga, harta abadi.
Apakah dia tidak tahu hal-hal penting apa yang ada di dalam? Orang-orang berharap mereka bisa menjadi dia untuk membuat pilihan yang berbeda. Anak yang benar-benar hilang, yang menolak kekayaan abadi. Yang lain merasakan sakit yang aneh. Li Qiye berjalan keluar dengan senyum di wajahnya, mengabaikan komentar-komentar itu. Itulah tuan muda yang tepat untukmu. Yang Ling yang terkejut kembali tenang. Hanya tuan muda yang cukup tegas untuk membuat pilihan ini. Yang lain tidak selevel ini. Tidak bisa dipercaya. Putra mahkota menatap Li Qiye cukup lama sebelum menyimpulkan. Amitabha, biksu yang tak terikat menyatukan kedua telapak tangannya dan menutup matanya. Ini sesuai dengan harapan. Dia tahu lebih banyak daripada siapapun di sini, tetapi tidak ingin membocorkan informasi ini. Bajingan, seseorang bergumam, ingin menendang Li Qiye. Kenapa kau tidak memberikannya saja pada kami? Yang lain menggertakkan giginya. Mereka siap bertarung sampai mati demi harta karun ini, tetapi orang ini malah mengabaikannya. Sungguh kesempatan yang sia-sia. Dia bisa saja memberikannya kepada mereka jika dia tidak menginginkannya. Sayangnya, tidak ada yang melakukan apapun selain kutukan Li Qiye. Semua orang merasa sulit untuk tetap tenang karena Li Qiye telah melancarkan beberapa pukulan mengejutkan dalam waktu singkat. Pertama adalah potongan batu giok dari mata air, lalu pintu kayu yang terbuka. Terakhir, dia meninggalkan harta karun di dalamnya. Sementara yang lain mengkritik pilihannya yang kasar, mereka tetap merasa heran. Lagi pula, berapa banyak orang yang bisa membuat pilihan yang sama? Bagaimana dengan sang putri? Mereka akhirnya tenang dan menoleh ke arah sang putri. Namun, sang putri dan Zhang Yunzi tidak terlihat dimanapun. Di sana, seorang penonton yang melihat mereka berdua mencoba mendekat secara diam-diam. Mereka tidak mengeluarkan suara apapun dan mundur dengan hati-hati. Sayangnya, masih ada yang melihatnya. Pergi. Keduanya tidak lagi peduli akan ketahuan dan melompat ke langit untuk terbang menjauh. Mereka ingin lari, teriak seorang petualang. Kerumunan lain menyadari bahwa kedua orang ini akan bermain curang. Ini akan merusak geng dan reputasi klan mereka. Seorang pakar dari generasi sebelumnya menggelengkan kepalanya. Tentu saja, mereka berdua tidak peduli dengan hal itu. Bertelanjang bulat di depan banyak orang adalah hal yang memalukan dan lebih buruk daripada kematian. Oleh karena itu, mereka memilih untuk melarikan diri. Menurut mereka, mereka hanya perlu terbang dengan kecepatan tercepat dan Li Qiye tidak akan bisa mengejar mereka. Amitabha, biksu yang tak terikat itu mulai berbicara, untuk dermawan, taruhan adalah taruhan, kalian tidak boleh mengingkarinya. Sudah waktunya untuk melaksanakan bagian kalian dari perjanjian itu. Tentu saja keduanya tidak mendengarkan. Jika mereka benar-benar ingin menelanjangi diri, mereka tidak akan melahapnya sekarang. Sepertinya kau tidak menunjukkan rasa hormat padaku, sang penengah. Biksu itu tidak marah tetapi suaranya masih terdengar tegas. Ia mengulurkan telapak tangannya dan meraih keduanya. Ledakan. Keduanya jatuh ke tanah. Mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk terbang lagi. Sayangnya, usaha itu sia-sia. Mereka tampak seperti burung merpati yang berjuang untuk terbang. Kalau begitu, permisi. Biksu itu menekan telapak tangannya ke bawah. Ledakan. Pakaian keduanya robek dan menguap. Ah! Mereka langsung telanjang bulat. Teknik sembunyi-sembunyi juga tidak efektif. Keduanya berteriak ngeri. Mereka mulai berlari lagi dengan segala cara yang mereka punya untuk keluar dari tempat itu. Kerumunan itu melihat seorang pria dan wanita telanjang berlari keluar dari alun-alun. Beberapa orang menjadi gembira. Seorang pria bersiul dan berteriak, "Saya bisa melihat semuanya dengan jelas." Aku juga. Mata pemuda lainnya berbinar. Para komentator mulai menyuarakan pendapat mereka sementara sang putri dan Yunzi tidak menginginkan apapun selain melompat ke dalam lubang untuk bersembunyi dari semua orang. Li, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sang putri menggertakkan giginya karena marah. Suaranya dipenuhi dengan kebencian dan kekerasan. Semua orang tahu bahwa jika diberi kesempatan, dia akan memotong-motong Li Qiye menjadi berkeping-keping. Li Qiye mendengarnya dan hanya mengangkat bahu. Tuan muda, Anda sungguh luar biasa. Putra mahkota maju dan memuji. Hasil ini benar-benar memperluas wawasannya. Dia mengira Li Qiye pasti sudah mati, tetapi keajaiban justru terjadi. Sekarang, dia menyadari bahwa leluhurnya pasti telah melihat sesuatu pada Li Qiye. Li Qiye tersenyum dan berkata pada Yang Ling, "Ayo kembali.
Dia mulai berjalan pergi dengan Yang Ling tepat di belakangnya. Saya ingin mencoba mata air itu lagi, 10 kali kesempatan. Banyak biksu menjadi tidak sabar dan melontarkan uang mereka kepada biksu itu. 20 untukku, bukan, 30. Saya ingin 50 kesempatan. Orang-orang berbondong-bondong menuju pintu masuk, ingin menjadi yang pertama daripada tertinggal. Beberapa waktu lalu, mereka menganggap ini sebagai pemborosan uang. Keberhasilan Li Qiye mengubah segalanya. Barang-barang itu dapat ditemukan di musim semi. Yang terpenting, Li Qiye tidak mengambil harta karun di rumah kayu itu. Semua orang masih menginginkan barang-barang di dalamnya. Amitabha, jangan terburu-buru, para dermawan. Semua orang akan memiliki kesempatan. Biksu sangat gembira melihat tumpukan batu dan koin berantakan di depannya. Dia menjual tiket lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Alun-alun itu kembali dipenuhi para petani. Sebagian bekerja pada mata air sementara yang lainnya difokuskan pada pintu. Guk, guk, guk. Hal yang paling aneh terjadi. Orang-orang mulai menggonggong berulang kali, baik itu untuk guru tua maupun untuk jenius muda. Bahkan para gadis pun ikut menggonggong. Seorang pejalan kaki yang tidak dikenal akan mengira bahwa alun-alun tersebut memiliki ratusan anjing di dalamnya. Sayangnya, meniru Li Qiye tidak berhasil. Tenggorokannya menjadi sakit sebelum sesuatu terjadi pada pintu kayu itu. Mengapa pintunya tidak terbuka? Mereka tidak mengerti. Pintunya terbuka untuk Li Qiye ketika dia menggonggong. Namun, mereka telah melakukan ribuan kali ini tetapi tidak berhasil. Kamu salah melakukannya. Seorang senior memberitahu murid mudanya, gonggongan Li Qiye memiliki irama yang aneh. Aku mengingatnya dengan sangat baik, dia seperti ini, woof, woof, woof. Itu tidak sepenuhnya benar. Aku ingat tanganku menyentuh perutnya dan aku jelas merasakan kekuatannya yang luar biasa. Dia pasti telah mengalihkan kekuatan Dao dari dantiannya ke suaranya, serangan sonik ke pintu. Seorang senior lainnya mulai menyentuh perutnya dengan kedua tangan. Tetap saja salah. Seorang senior lainnya berkata, saya melihat lokasinya dengan jelas, 1,5 meter dari pintu. Dia pasti menaruh perhatian khusus pada tempat ini, mungkin itu adalah lokasi segel. Diskusi bermunculan dalam waktu singkat. Orang-orang tidak sepakat tentang cara menggonggong, irama dan volume, tindakan dan posisi, kekuatan yang digunakan. Secara keseluruhan, gonggongan anjing menjadi bervariasi dan terus-menerus. Gonggongan ini berlangsung selama beberapa hari dan para pendatang baru mengira Wiswo telah menjadi kota anjing. Sedangkan untuk biksu tanpa ikatan, brankasnya sudah penuh dengan uang saat ini. Selain itu, Li Qiye menjadi iklan terbaik. Orang-orang dari 4 samudera mendengar tentang hal itu dan berbondong-bondong datang. Mereka ingin menjadi orang berikutnya yang beruntung memperoleh kekayaan abadi. Sayangnya, tak satu pun yang berhasil, betapapun usaha dan metodenya. Biksu itu tetap berada di sekeliling alun-alun dengan senyum di wajahnya dan terus melantunkan Amitabha, Buddha yang penuh belas kasih. Dia tentu saja tidak percaya omong kosong seperti ini. Dia tahu itu hanya omong kosong. Li Qiye mampu membuka pintu karena dia memahami kedalaman bawaannya. Itu tidak ada hubungannya dengan gonggongan. Meski begitu, dia tidak mau mengatakan itu sebenarnya karena dia mendapat untung dari omong kosong ini. Malah, dia dengan gencar menyebarkan cerita tentang gonggongan Li Qiye. Yang Ling tidak dapat memberikan penjelasan atas penolakan Li Qiye. Ia harus bertanya, Tuan Muda, mengapa Anda tidak memasuki rumah kayu untuk harta karun terkenal itu? Jika diberi kesempatan, orang lain akan menanyakan hal yang sama. Li Qiye pergi begitu saja tanpa melangkah masuk dan melihat ke dalam bendahara. Itulah mengapa mereka mencapnya sebagai anak hilang atau orang gila. Mengapa aku harus masuk? Li Qiye tersenyum. Karena harta karun yang luar biasa itu. Generasi masa depanmu juga akan mendapatkan manfaatnya. Jawab Yang Ling. Li Qiye hanya tersenyum sebagai jawaban. Tunggu, jadi tidak ada yang memperhatikan di sana. Dia mendapati senyumnya agak aneh, seolah-olah dia mengetahui sesuatu. Itu tergantung pada definisi Anda tentang harta karun. Li Qiye tersenyum, setiap orang memiliki definisi yang berbeda. Tentu saja, Anda tidak salah menyebutnya sebagai harta karun yang mampu memberikan kekayaan abadi. Jadi itu benar-benar ada di sana. Dia menjadi terkejut. Ya, sesuai dengan definisimu. Li Qiye mengangguk. Yang Ling terguncang.
Saat ini menegaskan keberadaan seseorang yang membuat keputusan Li Qiye semakin mengesankan. Kau sudah tahu siapa orang di sana? Tanyanya. Li Qiye menjawab sambil tersenyum lagi. Apakah itu tidak cukup untuk menarik perhatianmu, Tuan Muda? Yang Ling berdoa sejenak sebelum bertanya dengan suara pelan. Dia tidak menyimpan kritik yang sama seperti yang dilontarkan orang lain mengenai penolakan Li Qiye. Dia hanya berpikir bahwa dia tidak peduli dengan kejahatan. Itu tidak cukup untuk dilihat olehnya. Ini adalah spekulasi yang lebih berani. Jadi, definisinya tentang perbendaharaan pasti gila. Jangan terlalu berpikir, itu hanya memancing. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Umpan. Yang Ling tidak mengerti, mengapa harta karun abadi itu menjadi umpan. Li Qiye tidak menjawab sama sekali jadi dia berhenti bertanya tentang hal itu. Bagaimana dengan batu giok itu? Apakah ada kegunaan khusus untuk itu? Dia beralih ke topik lain dan menatapnya dengan mata berbinar. Li Qiye meninggalkan perbendaharaan tetapi membawa batu giok di sebelahnya. Mungkin ini memang tujuannya sejak awal sehingga dia menjadi penasaran. Aku akan membiarkanmu melihatnya, tetapi kamu tidak akan mengerti. Li Qiye tersenyum dan melemparkan potongan batu giok itu ke arahnya. Dia menangkapnya dan menjadi bersemangat saat mengamatinya dengan saksama. Benda itu tampak kuno dan memiliki banyak retakan tipis, tampak seperti susunan dao. Dia khawatir benda itu akan pecah jika dia memegangnya terlalu erat. Apa itu? Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Koordinat, jawab Li Qiye. Untuk apa? Dia masih tidak mengerti. Dia tersenyum dan mengambil kembali batu giok itu. Ayo kembali. Yang Ling berhenti bicara. Dia menyadari bahwa Li Qiye jelas datang ke Bangsal Harapan karena suatu alasan. Setelah kembali ke halamannya, dia memasuki ruangannya dan menyegel area tersebut sebelum mengeluarkan batu giok itu. Dia meluangkan waktu untuk melihat alih-alih memulai, seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Akhirnya, ia melantunkan mantra dan melepaskan cahaya dari telapak tangannya. Batu giok itu beresonansi dan juga memancarkan faset cahaya. Ini adalah proses pembukaan spasial. Retak, giok itu tiba-tiba hancur menjadi debu karena kekuatannya yang dahsyat. Li Qiye meniup bintik-bintik itu dari tangannya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, batu giok itu berfungsi sebagai titik koordinat. Orang lain tidak memiliki kesempatan untuk menemukannya. Cahaya spasial bersinar pada detik berikutnya dengan kekuatan tsunami. Cahaya itu menarik Li Qiye ke dalam, meninggalkan ruangan kosong di belakangnya. Dia muncul lagi di ruang tanpa batas. Bahkan master terkuat pun akan hilang selamanya jika tidak memahami sistem koordinat di sini. Dia melakukan beberapa lompatan spasial melalui dimensi untuk akhirnya mencapai tujuan. Puncak yang sangat indah yang telah mengalami matahari terbit dan terbenam yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya tetap sama meskipun terjadi bencana besar. Tempat ini hanya ada dalam mitos. Orang-orang yang berpengetahuan luas bahkan mengira tempat ini tidak ada. Berderit. Sebuah pintu batu terbuka dan Li Qiye masuk sambil tersenyum. Apa yang dinantikannya adalah perbendaharaan harta karun yang tak terhitung banyaknya, senjata tak terkalahkan, hukum pahala tertinggi, seni abadi, hak duniawi dan artefak abadi, bahan dan sumber daya yang menakjubkan. Jika salah satu dari mereka muncul di dunia, itu akan memulai kompetisi berdarah. Itulah mengapa perbendaharaan di rumah kayu itu hanya umpan. Itu sama sekali tidak penting dibandingkan dengan yang ini. Ya, yang terakhir adalah salah satu pengungkapan rahasia Li Qiye. Sayangnya, dia tidak terlalu memperhatikan barang-barang di sana. Dia berjalan santai dan menikmati prosesnya, tidak perlu lama-lama memandangi satu per satu. Setiap barang dan tempat memiliki tempat khusus dalam ingatannya, jadi dia hanya perlu merasakannya dengan hatinya, bukan dengan mata. Akhirnya, ia sampai pada kesimpulan dan melihat bingkai kayu berisi hukum dan manual terbaik. Hanya dengan mempelajari salah satunya, seseorang bisa menjadi tak terkalahkan di generasinya. Sayangnya, matanya malah tertuju pada kotak besi. Dia menatapnya sebentar sebelum mengambilnya. Di bagian belakang perbendaharaan terdapat halaman dengan kursi utama. Tanaman merambat hijau menutupi area tersebut dengan angin sepoi-sepoi yang menyenangkan. Itu adalah tempat yang bagus untuk membaca buku dan menikmati ketenangan. Dia duduk diam, tidak segera membuka kotak itu. Kotak itu ditinggalkan oleh Jian Wenxin.
Dia belum pernah membukanya sebelumnya dan meninggalkannya di gudang harta karun ini sebelum meninggalkan 9 dunia. Gelarnya adalah Ocean's Wisdom. Dia memahami Dark Crow lebih baik daripada siapapun dan meninggalkan kotak ini untuknya. Dia tidak pernah membukanya karena ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dilakukan dan tidak boleh ada. Sayangnya zaman sudah berubah. Dia menghiasi kotak itu dengan lembut sebelum mendesah pelan lalu membuka kotak itu. Di bagian atas terdapat surat tersegel yang disediakan bagi mereka yang mampu membukanya. Ia mengeluarkannya dan melihat 4 karakter mengambang, baca dan ingat aku. Tangannya yang memegang surat itu bergetar. Hanya kata-katanya saja sudah menyentuh hati. Saya langsung teringat gadis yang sangat memahaminya. Ya, di generasi itu, ada gadis lain yang jauh lebih keras kepala daripada dirinya, Hong Tian. Hong Tian, sesuai dengan namanya, pergi tanpa ragu-ragu. Adapun Jian Wenxin, dia memilih jalannya sendiri dan tetap berada di 9 dunia. Setelah membaca karakter-karakter ini, dia dapat melihat wajahnya, senyumnya, dan bahkan suaranya. Pengalaman membaca mencakup kehangatan dan pertimbangan yang mendalam, sama seperti di masa lalu. Jian Wenxin benar-benar memahami Dark Crow dengan sangat baik. Meskipun surat itu menyebutkan Hong Tian, namun tetap hangat seperti sinar matahari yang penuh dengan optimisme. Mereka berhasil mencapai semua sudut dan celah di hati. Semua perseteruan sebelumnya telah menghilang seperti asap. Dalam sejarah, Dark Crow tidak pernah kekurangan teman dan pengikut. Meskipun demikian, Jian Wenxin menonjol di antara yang lainnya. Mustahil untuk melupakannya. Kabut terbentuk di mata Li Qiye saat membaca surat itu. Dia menghela napas dan benar-benar merasa segar. Kembali. Dia melipat surat itu dan bergumam, orang-orang selalu memiliki keterikatan, melepaskan juga merupakan bentuk kebahagiaan. Dia mendongak ke langit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa melakukannya karena dia adalah Dark Crow dan Li Qiye. Bergerak maju adalah satu-satunya jalannya, tidak berhenti. Beberapa orang dalam sejarah pernah bertanya kepadanya, siapa yang dapat mencegahnya untuk terus maju. Ia tidak menjawab karena ia tahu bahwa ia tidak akan pernah berhenti. Jian Wenxin juga pernah menanyakan hal ini kepadanya sebelumnya. Sebenarnya, dia sudah tahu jawabannya karena kecerdasannya, tetapi masih ingin mendengar kata-kata dari mulutnya. Meskipun demikian, dia tetap mendukungnya terlepas dari masa sebelumnya. Sayangnya, dia memilih untuk tetap tinggal pada akhirnya. Li Qiye juga menghormati pilihannya. Bagaimanapun, setiap orang berhak mengikuti kata hatinya. Saya berdoa semoga kamu selalu dalam keadaan sehat untuk perjalanan abadi. Li Qiye bergumam dan menjadi emosional. Mungkin ini adalah hasil terbaik. Dulu di generasi mereka berdua secara alami memiliki cara untuk memperpanjang hidup. Sayangnya, dia memilih untuk membiarkan masa hidupnya habis. Kalimat di atas adalah hal terakhir yang dia katakan selama pertemuan terakhir mereka. Jutaan tahun telah berlalu dan dia masih berjalan di jalan yang tak berujung ini. Dia bertemu banyak orang dan melihat banyak hal. Sayangnya, dia tetap sendirian, bayangannya membentang dengan kesepian. Kotak besi itu tidak hanya berisi sebuah surat. Kotak itu juga berisi benda lain dengan asal-usul yang hebat. Hanya sedikit orang yang dapat mengenalinya. Sebagai makhluk kegelapan, Li Qiye mengetahui hal itu karena dia telah berpartisipasi dalam acara tersebut namun tidak memahaminya. Hong Tian, dia menyentuh benda itu dan berkata, gadis bodoh, jalannya sulit dengan begitu banyak waktu yang tersisa, tidak perlu terburu-buru. Dia mendesah kecewa sesudahnya. Permaisuri Hong Tian adalah kebanggaannya, kaisar wanita paling cemerlang. Namun, dia lebih bangga dengan tekadnya yang membara daripada kekuatannya. Sayangnya, sikap keras kepala ini juga menjadi alasan mengapa mereka berpisah. Hubungan mereka menjadi kacau menjelang akhir, tetapi dia tidak pernah membencinya. Ditambah lagi, sudah begitu lama berlalu sehingga semua sentimen negatif hilang. Sebagai orang yang melihat pertumbuhannya, ia berharap agar putingnya bisa melangkah lebih jauh dan tidak terhalang oleh masalah ini. Apakah dia masih akan membenciku saat kita bertemu lagi? Dia tersenyum licik sambil menyentuh benda itu. Sebenarnya dia melihat jejaknya yang jelas dalam sejarah. Agak jelas, tetapi dia memilih untuk tidak pergi. Lebih baik tidak bertemu sampai waktunya tepat. Mungkin semuanya akan berakhir saat itu. Gadis bodoh, kuharap kau masih baik-baik saja. Komentarnya sebelum duduk di sana dalam diam. Hari ini,
Wiswot kembali bersemangat karena pelukan tikus telah terlihat. Benarkah itu benar-benar muncul? Orang-orang tetap skeptis. Benar sekali, seseorang melihat dengan mata kepalanya sendiri, kata seorang pembudidaya. Siapa yang tahu kalau itu tikus? Mungkin ada yang lain. Tanya yang lain. Tidak, itu tidak benar. Saya pikir guru nasional Fajra datang sendiri untuk mencari tikus itu. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan lokasinya. Seorang petualang dengan jaringan informasi yang mengungkapkan dengan baik. Siswa lain dari Duality melihat bayangannya tetapi terlalu cepat. Seorang pemuda berkata dengan penyesalan. Dualitas lagi. Orang-orang dari kekuatan lain menjadi kesal. Akhirnya adalah murid dari Dualitas. Apakah mereka juga akan menjadi murid generasi ini? Sungguh tidak masuk akal, mencuri setiap kesempatan. Seseorang dari divisi hantu ilahi mengeluh. Itu bukan salah mereka. Seorang senior menggelengkan kepalanya, tikus adalah makhluk yang cerdas dan cerdas, ia secara aktif membuat pilihan. Jadi, kita tinggal menangkapnya saja. Seorang pemuda memikirkan berbagai cara untuk menangkap tikus itu. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Seorang pakar yang berpengetahuan luas tidak setuju. Pertama, tidak ada yang tahu di mana ia akan muncul dan kapan. Kecepatannya juga sebanding dengan penguasa Dao. Jangan berpikir untuk mengejarnya. Jadi, bagaimana mungkin ada yang melihatnya? Tanya seorang junior. Dia telah menjelajahi Wiswot tanpa melihat petunjuk apapun. Itu hanya keberuntungan. Itu masih lebih baik daripada diam di dalam ruangan. Seseorang mungkin melihat di suatu sudut. Jawab seniornya. Semua orang menjadi gila mencari tikus ini. Jika Wiswot tidak kuat, mereka akan menggali seluruh pasar. Meskipun demikian, beberapa orang masih mencoba menggali lubang yang ada secara diam-diam. Jangan buang waktu bicara. Kita harus terus mencari. Munculnya tikus itu justru menghambat kegiatan secara nasional. Orang-orang berhenti pergi ke mata air emas dan malah fokus pada acara baru ini. Bagaimanapun, Li Qiye adalah satu-satunya yang menemukan sesuatu. Tuan-tuan, silakan mencoba, mungkin Anda akan menjadi yang berikutnya. Biksu tanpa tali menjadi gugup dan mencoba menghentikan tamu untuk pergi. Dia tampak seperti seorang wanita simpanan di rumah bordil. Sayangnya, upaya ini sia-sia karena hanya sedikit yang benar-benar bertahan. Bos, haruskah kita berhenti di sini dan mencari tikus saja? Seorang pekerja bertanya setelah melihat kotak kosong. Berhentilah berhayal. Biksu itu menjawab, menurutmu, siapa saja yang bisa bertemu tikus? Tikus adalah hewan istimewa. Mereka yang mampu melihat adalah orang-orang luar biasa dengan potensi yang tak terbatas. Bagaimana dengan orang biasa? Lupakan saja. Kami hanya ingin ikut bersenang-senang, jawab pekerja itu. Apa asyiknya? Tidak, kami akan memulai bisnis baru. Kata biksu itu. Lelang, bukankah itu tanggung jawab manajer kedua? Kata pekerja itu. Pertama, carilah kuil-kuil tua yang terdapat lubang tikus. Kami akan menjual informasi tentang lokasi potensial tikus dan memaksa mereka membayar biaya masuk. Biksu itu tersenyum. Bos, kalau begitu kita tidak menipu orang. Pekerja itu ragu-ragu. Penipuan apa? Bagaimana kau tahu tikus itu tidak akan muncul di sana? Jawab biksu itu. Pekerja sebenarnya setuju dengan hal ini. Lagi pula, tidak seorang pun tahu lokasi tikus itu. Mereka tidak berbohong. Tuan muda, Anda keluar. Yang Ling bergegas menyambut Li Qiye setelah dia meninggalkan ruangan. Dia tampak agak antusias. Suasana hatimu sedang baik. Acara apa kali ini? Dia menatapnya sambil tersenyum. Kau sudah tahu. Dia tidak menduga dia akan tahu sebelum dia mengatakan apapun. Dia menjawab dengan senyum misterius. Biar ku beritahu, bulu tikus itu muncul. Dia mengucapkan tangannya dengan gembira karena setelah mendengar berita ini, orang pertama yang muncul di benaknya adalah dia. Oh, dia tetap bersikap acuh tak acuh. Apakah kamu tidak bersemangat? Dia merasa heran dengan tidak adanya reaksi pria itu. Haruskah aku? Karena kaulah yang ditakdirkan, tikus akan memberikan hadiah yang luar biasa, tidak ada orang lain selain dirimu yang dapat memenangkan hati. Dia menjawab, berpikir bahwa sudah menjadi hal yang wajar bagi Li Qiye untuk memperoleh semua keberuntungan yang terkait dengan takdir di dunia ini. Dia sudah terbiasa melihat keajaiban di sekelilingnya, dari Myriad Beast hingga Duality dan sekarang, Wiswot. Menurutnya, pria ajaib ini adalah kesayangan surga. Semuanya adalah miliknya sejak awal. Benar,
Dia terhibur oleh rasa percaya dirinya. Tetapi wanita itu sendiri, tentu saja, hanya sedikit yang mampu mengangkat palu di puncak, lalu berapa banyak yang mendapatkan harta karun dari mata air emas. Tuan muda, Anda melakukan semua ini, jadi tidak seorang pun kecuali Anda yang akan memenangkan hati tikus itu. Ujarnya dengan bangga, lupakan saja, tidak apa-apa kalau tidak ikut campur dalam hal ini. Dia menggelengkan kepalanya, kenapa tidak, semua orang sedang mencarinya sekarang. Dia menjadi terkejut, mendapatkan perhatian tikus ini adalah suatu kehormatan dan kesempatan yang luar biasa. Tidak tertarik, dia tersenyum dan menjelaskan, benda kecil itu akan memberikan beberapa hal yang layak, tapi itu tidak berarti banyak manfaat. Yang Ling tidak keberatan dengan jawaban ini setelah memikirkannya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang menolak harta karun besar di rumah kayu. Memeluk tikus juga merupakan kesempatan besar, tetapi tidak cukup untuk membuatnya tertarik. Baiklah, lupakan saja. Dia menundukkan kepalanya dengan putus asa. Kau benar-benar ingin melihatnya? Tanyanya. Pendengaran tikus saya ini sangat misterius dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Akan menyenangkan untuk melihat seperti apa bentuknya. Jawabnya, itu tidak sulit. Karena kamu sangat menginginkannya, aku yakin keinginanmu akan tercapai. Ayo pergi. Dia tersenyum. Benarkah? Kita benar-benar bisa melihat tikus itu. Rasa kecewa langsung berubah menjadi kegembiraan. Ya, dia mengangguk. Kalau begitu biarkan aku bersiap-siap, kita bisa segera berangkat. Dia melompat kegirangan, mempercayai Li Qiye. Siapapun akan merasa sangat sulit bertemu tikus. Itu ada hubungannya dengan takdir dan kemampuan seseorang. Di sisi lain, Li Qiye membuatnya terdengar seolah-olah tikus itu tidak lebih dari sekadar hewan peliharaannya, bahwa ia dapat melihatnya kapan saja. Meski begitu, Yang Ling tidak memiliki keraguan sedikit pun. Tidak perlu pergi, tempat ini bagus-bagus saja. Dia menggelengkan kepalanya. Kita tidak akan pergi. Dia akan datang mengunjungi tempat kita di sini. Dia berdiri di sana dengan linglung. Kenapa tidak? Dia tersenyum. Benar, saya merasa heran, sekarang ada di sini. Ia mulai melihat ke sekeliling, fokus pada satu sudut terlebih dahulu, lalu menggeser pandangannya ke kursi. Tenangkan imajinasimu, katanya, itu jelas bukan di sini, tapi kita bisa membawanya ke sini. Apa yang harus kita lakukan agar itu terjadi? Tanyanya, merasa sangat bingung. Siapkan beberapa biji jagung, bunga mawar putih, kacang zaitun hitam, bulu kambing yang harum. Ia menyebutkan selusin benda aneh. Tentu saja, benda-benda itu tidak mahal dan dapat ditemukan di mana saja. Ia menuliskannya dalam daftar dan meminta seorang pembantu untuk pergi membelinya, tidak perlu waktu lama karena ketersediaannya relatif dan harganya murah. Dia lalu menggorengnya dengan teknik aneh yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terakhir, disajikan sebuah piring berisi berbagai biji-bijian dan hasil bumi. Satu-satunya ciri yang sama adalah warna keemasan. Dia menelan ludahnya setelah hanya melihat piring itu, bahkan tanpa mempertimbangkan aroma yang menggoda. Perutnya mulai berbunyi. Kelihatannya lezat. Dia ingin memegangnya dan menggigitnya. Sayangnya, ini bukan untukmu. Kamu tidak akan sanggup menahan kekuatan tambahannya. Ini akan membuat merah seperti udang yang dimasak. Dia tersenyum. Dia tampak malu setelah mendengar ini, wajahnya menjadi sedikit merah. Dia meletakkan piring itu di atas meja dan menariknya lebih dekat. Baiklah, perhatikan baik-baik, pertunjukannya akan segera dimulai. Dia memperhatikan dengan napas tertahan, merasa sangat gugup bahkan sebelum tikus itu sampai di sana. Dia memegang tangannya yang berkeringat deras. Aroma menggoda dari piring itu sungguh tak tertahankan, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menahan diri. Tidak terjadi apa-apa dalam waktu yang lama sehingga dia mulai kehilangan kesabarannya. Tepat pada saat itu, sesuatu berkelebat di atas meja. Tikus, serunya tanpa berpikir panjang sebelum menutup mulutnya. Anehnya, tikus yang muncul entah dari mana tidak mendengarnya. Inilah makhluk yang terkenal, tampak seperti tupai dengan ekor yang panjang dan berbulu halus, juga jauh lebih enak dilihat. Bulunya berwarna keemasan dari atas sampai bawah, kecuali mata dan kumisnya. Setiap penyembuhannya tampak terbuat dari unsur emas yang halus. Ekornya, khususnya, membuat orang lain ingin datang dan memeluknya. Matanya berwarna biru tua, tampak sangat dalam dan berwawasan. Kumis di dekat mulutnya berwarna abu-abu,
yang tampaknya merupakan tanda usianya yang sudah tua. Itu benar-benar bulu tikus, pikirnya dalam hati. Meskipun dia belum pernah melihat sebelumnya, dia yakin bahwa makhluk di depannya ini adalah tikus bahu yang terkenal. Tikus itu melihat sekelilingnya dengan waspada setelah mendarat di atas meja, bersiap melarikan diri saat melihat masalah pertama. Hati Yang Ling bergantung pada seutas benang, takut akan ketahuan. Entah mengapa, tikus itu melihat sekeliling dan tidak melihat mereka. Dia menyadari bahwa itu pasti karena Li Qiye. Tikus itu kemudian fokus pada piring sementara air liur menetes di bibirnya. Ia tidak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam untuk menghirup aromanya. Saya masih ragu-ragu, takut ini mungkin jebakan. Sayangnya, pada akhirnya ia tidak dapat menahan godaan. Bersambung.